Selamat datang di Dhamma Talk ID, ruang damai di tengah riuhnya dunia digital. Di sini, kami mengulas Dhamma ajaran Sang Buddha dengan cara yang ringan, namun tetap mendalam dan bermakna. Bukan sekadar berkata-kata atau beretorika, tapi percakapan hati tentang kehidupan, penderitaan, kebahagiaan, dan jalan keluar dari semua itu. Jadi, yuk duduk sebentar, tarik napas, dan klik subscribe. Ingat jargonnya. Ngobrol Dhamma, nyentuh hati. Kalau kamu disuruh ninggalin segalanya, rumah, kerjaan, status, lalu hidup sederhana dan tanpa kemewahan, kira-kira kamu bakal dapat apa? Cuma hidup susah? Jadi pengangguran? Tapi tunggu dulu. Sang Buddha punya jawaban jernih dan mendalam soal ini. Semua dijelaskan dalam Samanapala Sutta, buah kehidupan tanpa rumah. Pernah nggak kamu ngerasa jenuh sama rutinitas duniawi? Uang, kerjaan, profesi, jabatan, gengsi, tapi hati tetap kosong. Dulu aku mikir, kalau orang ninggalin semuanya buat jadi petapa, beneran worth it nggak sih? Nah, ternyata, pertanyaan kayak gini juga pernah ditanyain langsung ke Sang Buddha, sama seorang raja. Loh, Raja Ajatasattu dari Magadha datang ke vihara Sang Buddha malam hari, ditemani 500 pengawal. Tapi dia gelisah. Sebelumnya dia udah ketemu banyak guru spiritual, tapi semuanya bikin bingung. Ada yang bilang perbuatan gak ngaruh, ada yang jawab ngalor ngidul, ada juga yang sok netral kayak politikus. Akhirnya, dia nanya ke Buddha. Apa sih buah langsung, hasil nyata dari meninggalkan kehidupan rumah? Jawaban Buddha, luar biasa. Beliau bilang, buah pertama dari jadi petapa, dihormati. Bahkan raja pun akan menghormati budaknya kalau dia udah hidup penuh moral dan disiplin sebagai petapa. Tapi itu baru awal. Lalu datang buah-buah lainnya. Hati jadi tenang. Indra lebih terkendali. Hidup sederhana. Pikiran jernih, bebas dari rasa bersalah. Dan kalau latihan terus berlanjut, mulai dari sila, samadhi, sampai kebijaksanaan, muncul juga buah-buah batin yang luar biasa. Bisa mendengar suara para dewa. Tahu kelahiran lampau. Melihat hukum karma bekerja. Dan akhirnya, pembebasan total, jadi arahat. Tapi ini bukan tentang jadi cenayang atau pamer kekuatan spiritual. Ini soal bersihnya batin. Bayangin hidup tanpa rasa bersalah, tanpa penyesalan, dan tanpa dorongan nafsu yang nyeret kita ke arah yang gak damai. Itu buah kehidupan tanpa rumah. Dan tenang, kamu gak harus jadi biksu buat mulai jalan itu. Sutta ini ngajarin kita, melepaskan bukan berarti kehilangan semuanya. Tapi justru membuka ruang buat ketenangan, kedamaian, kebebasan, dan kebijaksanaan muncul. Kita bisa mulai dari langkah kecil, jujur, sederhana, sadar atas pikiran dan tindakan kita. Kalau kamu pernah ngerasa lelah dengan dunia yang bising, dan pengen hidup lebih damai, tulis di komentar, apa hal duniawi yang paling sulit kamu lepaskan? Dan jangan lupa, like, subscribe, dan share video ini. Karena buah dari kehidupan tanpa rumah bisa juga dipetik dari rumah.